Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari kurikulum sebagai suatu sistem. Jadi ada suatu teori dasar untuk memahami kurikulum, yaitu kurikulum itu dipandang sebagai suatu sistem. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu pendekatan sistem. Sebenarnya sebagai suatu pendekatan, pendekatan sistem itu diterapkan pada banyak bidang disiplin ilmu, biologi, kemudian fisika, kemudian teknik, dan manajemen, dan termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks kali ini dalam bidang kurikulum. Misalnya adik-adik tentu pernah mendengar tentang sistem hukum di Indonesia. Ada pula yang disebut sebagai dalam biologi sebagai sistem peredaran darah, atau dalam fisika mungkin kita pernah dengar sistem hidrolik dan lain sebagainya. Nah, pada intinya teori tentang pendekatan sistem ini diterapkan di banyak bidang dan termasuk di dalam kurikulum, di dalam bidang pendidikan. Nah, mari kita memahami pendekatan sistem. Ketika kita berbicara sistem, maka paradigmanya, cara berpikirnya selalu melihat bahwa sistem itu sebagai suatu keseluruhan pasti memiliki komponen. Jadi ketika Anda memahami kurikulum sebagai suatu sistem, maka kurikulum itu pasti memiliki komponen. Tidak ada sistem yang tidak terdiri dari komponen yang lebih spesifik. Misalnya tadi kita contoh lain pada bidang biologi, tentu sistem peredaran darah itu disusun oleh organ jantung misalnya, organ pembuluh darah misalnya. Jantung dan pembuluh darah itu merupakan komponen dari sistem peredaran darah. Nah, kalau seperti itu, melihat cara berpikir seperti itu, maka pada kurikulum itu tentu ada apa namanya? Ada komponennya. Jadi kurikulum pendekatan sistem dimaknai sebagai melihat kurikulum sebagai suatu sistem yang tersusun dari banyak komponen. Yang kedua, selain memiliki komponen, sistem kurikulum itu juga memiliki fungsi yang saling terhubung. Nah, pasti logika sistem itu tidak hanya melihat komponen-komponen saja. Nah, ini ada sistem yang besar, kemudian ada komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, logika sistem itu tidak hanya melihat bahwa sistem itu memiliki komponen, tetapi yang paling penting dari komponen tersebut, bahwa ternyata komponen tersebut memiliki hubungan begitu. Memiliki hubungan di antara mereka. Jadi bukan saja tentang apa tadi? Komponen, tetapi hubungan di antara komponen tersebut. Begitu ya. 1, 2, 3. Jadi selalu ada hubungan di antara komponen. Nah, hari ini kita akan melihat kalau begitu komponen-komponen apa saja yang membentuk kurikulum dan apa fungsi, apa hubungan, gitu ya, hubungan di antara komponen tersebut. Nah, itulah makna dari sebuah pendekatan sistem terhadap kurikulum, yakni memandang bahwa kurikulum memiliki komponen. Yang kedua, bahwa komponen-komponen di antara kurikulum tersebut memiliki fungsi yang saling terhubung. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada sisi lain muncul sebuah pertanyaan. Untuk apa? Untuk apa? Atau apa manfaat dari seorang guru, dari seorang calon guru seperti kalian untuk memahami apa manfaat dari pemahaman kurikulum sebagai suatu sistem? Apa manfaatnya, Pak, memahami atau mengerti bahwa kurikulum itu sebagai suatu sistem? Manfaat bagi guru yang pertama, adik-adik tentu paham bahwa ketika Anda
kelak menjadi seorang guru, Anda akan mendapat sebuah tanggung jawab. Jadi guru itu manfaat memahami kurikulum sebagai suatu sistem itu akan memudahkan Anda dalam melakukan tugas pengembangan kurikulum. Jadi sederhananya kita tidak akan bisa mengembangkan kurikulum, guru tidak akan bisa mengembangkan kurikulum ketika mereka tidak paham bahwa kurikulum tersebut adalah suatu sistem yang memiliki komponen dan komponen tersebut saling terhubung. Nah, kalau kita balik, ketika Anda memahami memahami kurikulum sebagai satu sistem, maka nanti pemahaman tersebut akan memudahkan Anda sebagai calon guru untuk melakukan tugas pengembangan kurikulum. Begitu ya. Nah, kenapa harus mengembangkan kurikulum, Pak? Iya, karena seorang guru itu tugasnya adalah sebagai suatu desainer pembelajaran atau desainer kurikulum. Anda harus mendesain. Untuk bisa mendesain, Anda harus memahami komponen-komponen tersebut. Semoga penjelasan saya bisa ditangkap oleh adik-adik sekalian. Nah, saya ulang ya. Apa manfaat memahami kurikulum sebagai suatu sistem? Pemahaman tersebut akan memudahkan Anda sebagai seorang guru, sebagai seorang calon guru untuk mengembangkan pembelajaran. Kenapa guru harus mengembangkan pembelajaran? Ya, karena guru itu tugasnya adalah sebagai seorang desainer, bukan cuma mengajar, tetapi desainer. Guru itu adalah desainer, bukan cuma sekedar mengajar, tetapi juga harus bisa mendesain sebuah pembelajaran. Itu tugas dasar sebagai seorang calon guru. Nah, pada konteks yang lebih jauh apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dengan memahami pendekatan sistem, Anda mampu mendesain pembelajaran, dan manfaat berikutnya adalah desain-desain pembelajaran yang Anda hasilkan akan diharapkan sebagai desain-desain yang berkualitas. Kalau Anda tidak memahami, berarti kebalikannya. Kalau Anda tidak memahami pendekatan kurikulum sebagai suatu sistem, Anda akan kesulitan mengembangkan pembelajaran dan hasil yang Anda kembangkan itu akan tidak berkualitas. Sebaliknya, ketika Anda memahami pendekatan kurikulum sebagai suatu sistem, akan memudahkan Anda mengembangkan pembelajaran dan diharapkan hasilnya Anda akan menghasilkan pembelajaran atau desain pembelajaran yang berkualitas. Nah, sekarang Anda sudah memahami dua hal setidaknya. Kita sudah memahami tentang pendekatan sistem, kemudian kita sudah memahami manfaat dari memahami pendekatan sistem tersebut. Sekarang kita akan masuk pada materi intinya, yaitu apa komponen utama dari pendekatan sistem, apa komponen utama dari kurikulum. Nah, menurut Robert Zeiss tahun 76, komponen kurikulum diistilahkan oleh beliau oleh ahli tersebut sebagai anatomi kurikulum. Jadi tidak usah terlalu bingung, anatomi kurikulum itu cuma istilah saja, ya tah. Tetapi sejatinya anatomi istilah yang dikemukakan oleh Robert Zeiss, ya. Tetapi sejatinya anatomi kurikulum ini adalah komponen kurikulum itu sendiri. Nah, dari uraian Robert Zeiss mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, 1, 2, 3, 4, atau terbalik ya. 1, 2, 3, dan 4 begitu. Komponen pertama, kurikulum itu selalu terdiri dari aims, goals, and objectives. Artinya kurikulum itu selalu terdiri dari tujuan gitu. Komponen pertama kurikulum itu adalah tujuan. Yang kedua, kurikulum itu selalu memiliki komponen yang namanya learning experiences atau pengalaman belajar, atau bahasa kalian adalah aktivitas belajar gitu. Kemudian komponen ketiga, kurikulum itu selalu memiliki konten atau isi atau materi pembelajaran gitu ya. Jadi ada tujuan, ada aktivitas belajar, ada konten, atau ada isi atau ada materi pembelajaran. Yang terakhir, kurikulum itu senantiasa harus dilengkapi dengan komponen yang namanya evaluasi. Saya ulang, jadi komponen kurikulum itu terdiri dari
tujuan, aktivitas belajar, konten atau materi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, bagaimana hubungannya? Kalian sudah memahami mengetahui komponennya. Sekarang bagaimana hubungannya? Ya, hubungannya itu yang pertama dia membentuk suatu siklus. Dimulai dari tujuan. Tujuan itu mempengaruhi aktivitas belajar. Aktivitas belajar sangat dipengaruhi oleh konten. Konten nanti akan dievaluasi dan akhirnya akan mempengaruhi penyusunan penyusunan tujuan pembelajaran. Jadi hubungan antara keempat konten ini yang pertama adalah hubungan yang membentuk siklus. Sudah. Yang kedua, selain membentuk siklus, hubungan mereka juga ada hubungan yang lebih bebas lagi. Tujuan berhubungan dengan konten, tujuan berhubungan dengan evaluasi, tujuan berhubungan dengan aktivitas belajar. Sebaliknya, aktivitas belajar berhubungan dengan konten, aktivitas belajar berhubungan dengan evaluasi. Konten juga berhubungan dengan evaluasi, konten berhubungan dengan tujuan, konten berhubungan dengan aktivitas belajar. Jadi secara umum hubungan di antara komponen-komponen tersebut yang pertama tadi adalah membentuk hubungan yang bersifat siklus, yang kedua adalah membentuk hubungan yang lebih bersifat bebas gitu ya. Nah, artinya apa? Yang pertama bahwa komponen-komponen tersebut bersifat saling kait mengait. Itu yang mesti kalian pahami. Nah, sekarang kita akan lihat satu siklus pengembangan dari teori tersebut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa komponen-komponen tersebut membentuk suatu siklus. Siklus yang dimulai dari tujuan, kemudian tujuan akan menentukan bahan tertentu akan menentukan kegiatan keseluruhan kegiatan akan kita evaluasi, dan hasil dari evaluasi itu akan mempengaruhi perumusan tujuan pada kegiatan berikutnya. Ini adalah hubungan siklus, ya biasanya kita sebut sebagai siklus pembelajaran, yaitu hubungan antar komponen. Lebih jauh, siklus itu dipandang sebagai, pembelajaran itu dipandang sebagai siklus spiral. Apa itu siklus spiral? Jadi suatu pembelajaran, jadi modelnya begini, berputar-putar atau spiral itu kan begitu tuh. Nah, sampai dan seterusnya, dan seterusnya. Maksudnya apa? Pembelajaran satu merupakan suatu pembelajaran, suatu pertemuan, suatu materi, suatu kelas itu akan mempengaruhi pembelajaran pada kelas berikutnya, akan mempengaruhi pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya ini akan mempengaruhi pertemuan berikutnya lagi. Jadi pembelajaran itu dianggap sebagai suatu siklus yang saling kait mengait dan tidak akan pernah berhenti gitu. Nah, misalnya begini, Anda belajar di kelas 1. Di kelas 1 SD, hasil belajar di kelas 1 tersebut akan Anda gunakan untuk belajar pada kelas 2. Hasil belajar Anda pada kelas 2 akan Anda gunakan belajar pada kelas 3. Ataupun mungkin lebih besar lagi ya. Hasil belajar Anda pada tingkat SD akan Anda gunakan untuk belajar di tingkat SMP. Hasil belajar di tingkat SMP akan Anda gunakan belajar pada tingkat SMA. Ini adalah satu prinsip kurikulum yang memandang bahwa kurikulum itu bersifat spiral atau saling kait-mengait, bukan kait-mengait saja, tetapi saling berkesinambungan tadi. Dari awal hingga akhir, tidak ada proses belajar yang terputus. Atau kalau tadi kita sudah lihat dalam konteks kelas 1 akan kurikulum kelas 1 akan mempermudah kurikulum di kelas 2, kurikulum di kelas 2 akan menjadi dasar pengembangan kurikulum di kelas 3. Atau itu terlalu jauh mungkin. Misalnya juga pada pertemuan, pada mata kuliah ini misalnya, pertemuan 1 kita belajar tentang dasar-dasar kurikulum, pertemuan 2 merupakan kelanjutan dari pertemuan 1 dan seterusnya. Artinya apa? Yang saya mau katakan kepada adik-adik, ini konsep kurikulum yang seperti ini dalam bentuk spiral itu akan membentuk suatu hubungan berkelanjutan begitu dari sebuah pembelajaran. Suatu pembelajaran tidak akan pernah berhenti. Suatu pembelajaran akan menjadi dasar perbaikan pada pembelajaran berikutnya, dan pembelajaran berikutnya akan menjadi dasar perbaikan pada pembelajaran yang lebih lanjut, dan seterusnya. Konsep ini kita namai atau dikenal luas dalam sistem kurikulum sebagai suatu siklus spiral. Nah,
Nah, ya, ini dia ternyata penjelasannya. Jadi, pembelajaran sebagai suatu siklum, bukan siklum ya, siklus di sini, itu memandang bahwa akhir dari suatu pembelajaran merupakan awal bagi pembelajaran lain. Ya toh? Akhir dari pertemuan ketiga merupakan awal bagi pertemuan keempat. Akhir pada pertemuan keempat merupakan awal pada pertemuan kelima. Atau akhir dari sebuah jenjang pendidikan SD akan menjadi dasar untuk jenjang pendidikan SMP. Itu adalah makna atas sebuah siklus. Yang kedua, nah, keberlanjutan tersebut bersifat saling saling memperbaharui, saling merevisi begitu. Artinya kelemahan pada suatu pembelajaran akan jadi bahan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi apa yang tidak tuntas pada pembelajaran satu akan dijadikan dasar untuk revisi pada pembelajaran kedua. Apa yang dilakukan kekurangan pada pembelajaran kedua akan kita coba tutupi pada pembelajaran ketiga. Itulah sebenarnya yang disebut sebagai prinsip evaluasi. Yang ketiga, dengan prinsip sebagai suatu siklus spiral yang tidak berhenti, maka secara prinsip pembelajaran itu dianggap sebagai continuous improvement atau suatu perbaikan secara terus-menerus. Artinya tidak akan ada orang seperti suatu kata pepatah ya, kita akan belajar dari lahir hingga liang lahat begitu. Kita akan belajar, tidak ada suatu konsep, tidak ada suatu kondisi di mana Anda akan berhenti belajar begitu. Belajar itu ya sepanjang hayat. Nah, saya pikir itu pembahasan untuk hari ini. Kita sudah membahas tentang yang pertama, komponen-komponen pendekatan kurikulum sebagai suatu sistem. Kita sudah belajar apa manfaat dari memahami pendekatan tersebut. Kemudian kita akan memahami tadi komponen-komponen kurikulum. Setelah kita pahami komponen tersebut, kita telah melihat hubungan di antara komponen tersebut. Kemudian setelah melihat hubungan komponen tersebut, kita telah melihat suatu konsep yang disebut sebagai pembelajaran atau kurikulum dipandang sebagai suatu siklus. Dan kita sudah menyimak bahwa siklus pembelajaran itu artinya adalah continuous improvement. Saya pikir itu materi kita pada hari ini sebagai tindak lanjut indikator belajar mandiri adik-adik, bukti bahwa Anda telah menyimak materi ini. Silahkan jawab 4 pertanyaan di bawah ini. Kemudian 4 pertanyaan di bawah ini tentu terkait dengan materi kita. Gunakan bahasa kalian sendiri, tidak harus menggunakan bahasa saya. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan apa yang kalian tangkap, menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian kalian bisa tulis tangan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar, kalian foto, bisa juga dalam bentuk Word, lebih baik lagi. Kemudian jawaban tersebut Anda kirimkan pada kolom sesi 6 yang telah tersedia. Terima kasih atas partisipasi adik-adik. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.